Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channelnya Yadi ET. Subscribernya bertambah, view-nya menurun. Masa bodoh. Baik sob, di kesempatan kali ini kita akan membahas, ini banyak pertanyaan juga sih di kolom komentar ya, berhubungan dengan konten saya yang lama sekali ya, yaitu pemakaian namanya 3-in-1, yaitu penjernih air, kemudian methalin blue dan garam ikan yang dimasukkan dalam satu akuarium ya. Sudah ada kontennya kan, tidak berbahaya, tapi masih juga banyak pertanyaan. Nah sekarang malah saya tambah lagi dengan E4 gitu ya. Apakah berbahaya sedangkan ikannya masih ada di dalam akuarium? Tidak masalah ya. Selama sesuai dengan takarannya, sesuai dengan takaran dari zat itu masing-masing ya. Ini contohnya ya. Ini ada penjernih air ya. Ini ada methalin blue, ada juga garam ikan. Nih, ini garam ikan, ya sob. Kemudian ada lagi ini. E4 ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, fungsi keempat ini apa sih? Ya, fungsi keempat dimasukkan dalam satu akuarium. Fungsi keempatnya ini apa sih? Oke, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Ini saat kita setelah membersihkan akuarium, menambah air baru di dalam akuarium, misalnya 50%, 30%, dan juga ada banyak pertanyaan nih. Kalau kita menambahkan air 30% misalnya, terus apakah kita menambahkan garam ikan itu dalam hitungan full airnya atau sesuai dengan tambahan air yang baru? Nah, jawaban saya sesuai dengan tambahan air yang baru. Misalnya 30% ya kita sesuaikanlah. Kira-kira kalau biasanya 1 sendok makan, kalau 30% ya katakanlah setengah sendok makan begitu ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan air yang masuk, air baru yang masuk ke dalam akuarium. Nah sekarang kita akan bahas satu-satu nih. Ini sekarang ada gunanya, apa gunanya ini? Ada penjernih air, ini ada E4. Baik, kita bahas ya. Sekarang katakanlah kita sudah menguras akuarium ya. Kemudian kita menambahkan air baru ya. Misal standarnya saya misalnya menguras air kemudian memasukkan air sekitar 80%. Nah, maka saya untuk lebih mempercepat gitu ya, lebih mempercepat penjernihan air. Nah, saya juga pakai ini. Penjernih air ya. Banyak merek lah kali ya. Ini yang merek Takari sih ya. Penjernih air warnanya biru seperti ini ya, sob. Nah, ini gunanya untuk menjernihkan air secara kimia, yang secara kimiawi ya, dan ini yang secara alami yang butuh pakai bakteri baik. Nah fungsinya, misal untuk mempercepat proses pembendingan air nih sob, saya baru kuras katakanlah 90%. Nah pertama saya masukkan garam ikan dulu ya, garam ikan sesuai takaran. Misal nih saya contohkan aja lah ya. Nah, ini contoh di sini nih ya. Saya masukkan garam ikan sesuai takaran nih. Ikannya kan masih ada di sini ya. Nggak masalah. Kita masukkan garam ikan sesuai takaran ya. Sesuai takaran, ingat ya. Ini saya hanya sampel saja, contoh saja. Nah, masukkan garam ikan misalnya begini ya. Cuman jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan tentu berbahaya sob ya. Setelah masukkan garam ikan ini air kan air baru nih misalnya ya, air baru sekitar 80 atau 90%. Nah, saya tetap memasukkan ini juga penjernih air. Ini untuk menjernihkan air ini secara kimiawi ya. Secara kimiawi. Menjernihkan secara kimiawi karena ini obat kimia ya. Tapi jangan terlalu banyak sob ya. Jangan pakai tutup botol ukurannya ya. Pakai encrot-encrot aja deh. Pakai tetes saja ya. Biasanya saya 3 tetes, artinya 3 cerotan ya. Oke, ini 1 misalnya, 2, 3, udah. Gitu ya. Dah.
Nah, fungsinya dia memang untuk menjernihkan air, tapi secara kimiawi dia tidak akan mensupport bakteri baik di dalam ini, tidak ada. Ini hanya secara kimiawi ya. Ya, secara kimiawi itu kita tahulah kerjanya ya. Nah, yang generiknya, nah, secara generiknya ini secara alami ya. Nah, kalau sudah tadi dimasukkan 3 tetes, nah ini masukkan sesuai takaran, misalnya berapa? Ya, 1/4 tutup botol lah misalnya dari ini ya. Boleh ya. Nah, 1/4 tutup botol misalnya. Kita kocok dulu kalau yang ini 4 ya. Kocok dulu. Buka tutupnya. Ya, ini kita buka tutupnya. Ingat ya, 1/4 ya, 1/4. Nah, ada. Sudah. Nah, lantas kita tuangkan aja. Nah, tuh ya. Nah, udah. Oke. Nah, ini dia secara generik akan menjernihkan air dengan bakteri pengurai, bakteri baik ya. Nah, dah. Tapi ingat semuanya sesuai dengan takaran. Jangan sampai 1 tutup botol atau sampai misalnya 2 tutup botol, jangan berlebihan. Nah, berlebihan itu yang tidak baik, yang akan membuat malah bukan airnya jernih, malah nanti timbul hijau, kuning, segala macam kayak warna pelangi ya. Jadi harus terukur ya, harus terukur dan terkondisikan dengan baik gitu. Nah, kalau sudah ini ketiga tadi ya, garam ikan sudah, penjernih air sudah, bakteri pengurai E4 sudah, bakteri starter sudah ya. Nah, sekarang saya juga gunakan ini, Methylene Blue ya, Methylene Blue. Nah, ini apa fungsinya? Ini fungsinya hanya antisipasi untuk mencegah masuknya bakteri parasit ke dalam akuarium. Boleh tidak digunakan, boleh, tidak masalah kalau tidak mau ya. Nah, tapi biasanya saya juga tetap meneteskan di sini. Jadi ini main tetes ya, bukan main tutup botol ya, main tetes. 3 tetes juga biasanya nih, misalnya 3 corotan ya. 1, 2, 3, udah selesai. Nah, biasanya dalam hitungan jam, di mana jam airnya yang tadi putih-putih bisa jernih ya. Dan apakah berbahaya? Tidak sob. Selama pengalaman saya memelihara ikan dengan penambahan 4 ini tadi, dengan penambahan 4 ini, alhamdulillah tidak berbahaya. Tapi semuanya sesuai dengan takaran ya. Ingat, sesuai dengan takaran. Saya tidak berlebihan gitu ya. Sesuai dengan takaran, dan alhamdulillah ikan sehat-sehat. Dan itu semuanya terserah kepada sobat-sobat semua. Saya hanya berbagi pengalaman saya ya. Jadi itu tadi fungsinya, garam ikan untuk menghindari segala macam parasit juga ya. Juga untuk membuat ikan tidak stres. Nah, itu garam ikan. Fungsi secara spesifiknya ada di kontennya. Kemudian penjernih air kimiawi tadi ya, untuk menjernihkan air secara kimiawi ya. Kemudian E4 ya, untuk menjernihkan air secara generik, secara alami ya, dengan bantuan bakteri pengurai atau bakteri baik yang ada di bakteri starter E4 itu, yang dimasukkan ke dalam akuarium sehingga lebih sehat, lebih bersih gitu ya. Dan kemudian Methylene Blue apa gunanya? Ya, untuk mengantisipasi serangan penyakit ya, sewaktu-waktu, apalagi dalam keadaan musim hujan misalnya ya, kita sudah mengantisipasi dulu ya. Apakah kalau itu masih perlu heater? Masih perlu ya, karena fungsi dari masing-masing peralatan dan zat itu berkolaborasi dia ya, untuk saling mendukung dalam suatu ekosistem ini ya, agar lebih sehat, lebih baik lagi ya. Kayak gitu ya sob ya. Jadi kepada sobat-sobat yang bertanya, ya udah saya jawab semua. Jadi tidak masalah semuanya, asal sesuai dengan takaran masing-masing dengan tidak berlebihan. Baik sob, demikian yang bisa saya share. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.